Sahabat Lexio Divina yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sekarang kita masuk di dalam bagian kedua dari seri Entering to New Normal. Dan kali ini kita akan melihat dari Yosua pasal yang ketiga, dan saya beri judul Crossing Over, Seberangilah Sungai Yordan itu. Generasi yang keluar dari Mesir telah gagal masuk ke dalam tanah perjanjian karena ketidakpercayaan mereka. Sedangkan generasi baru yang tinggal di padang gurun, yang lahir di padang gurun, harus menunggu hampir 40 tahun untuk janji yang Tuhan berikan kepada mereka di tanah Kanaan. Kalau kita mundur lebih jauh lagi kepada janji Tuhan kepada Abraham, maka janji ini tergenapi 500 tahun kemudian. Jadi bayangkan sebuah penantian yang cukup panjang, tiba-tiba di dalam ayat yang berikutnya dikatakan, Yosua memberikan perintah kepada mereka dalam ayat yang kelima, besok kamu persiapkan diri sebab besok Tuhan akan melakukan perkara yang ajaib di antara kamu. What? 80 tahun untuk Yosua dan Kaleb, 40 tahun untuk generasi yang ada di dalam padang gurun, 500 tahun untuk Bapak Israel Abraham menunggu. Tiba-tiba besok, di sebuah pengharapan yang terjadi, ada sukacita tapi campur aduk dengan ketakutan. Dan itulah kenyataan hidup di dalam dunia yang jatuh dalam dosa ini. Ada sukacita dalam penantian tetapi ada ketakutan. Dan hal yang sama, kita semangat setelah 3 bulan ini kita sepertinya terkurung, terbatas. Sekarang kita mulai semangat lagi untuk masuk ke dalam new normal ini. Dan mari kita lihat 3 hal yang akan kita pelajari dalam pasal yang ketiga ini. Bagaimana kita bisa memasuki new normal. Yang pertama adalah pentingnya kehadiran Tuhan. Di dalam ayat yang pertama sampai 4, di sini Yosua berkata kepada mereka untuk mempersiapkan tabut Tuhan. Untuk orang Lewi mempersiapkan tabut Tuhan. Dan tabut ini harus berjalan di depan bangsa Israel dengan 2000 hasta jaraknya. Nah, di dalam pasal yang ketiga saja ada 9 kali tabut perjanjian disebutkan. Berarti kehadiran tabut Tuhan ini begitu penting. Dan tabut perjanjian itu mewakili pribadi dan kehadiran Allah di tengah-tengah bangsa Israel. The person and the presence of God. Dan ini mengingatkan kepada mereka bahwa menduduki tanah perjanjian tidak bisa dilakukan dengan kekuatan sendiri. Harus dengan kekuatan Allah. Karena Allah sendiri yang akan berjalan di depan mereka. Dan menjadi sumber kemenangan mereka. Dan prinsip yang sama sedang berlaku kepada kita di seluruh musim kehidupan ini. Contohnya Rasul Paulus sendiri. Pada saat menghadapi tantangan dan maut di dalam pelayanannya dan kehidupannya, dia bahkan sampai bertanya, siapa yang kuat menanggung semua penderitaan ini? Lalu dia menjawab sendiri, dia katakan begini, demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. 2 Korintus 3 ayat 4 dan 5. Kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah sendiri. Jadi ini bukan karena kekuatan kita, tetapi Allah yang bekerja masuk mendahului kita di dalam new normal ini. Kita ada di belakangnya. Pastikan bahwa hadirat Allah dan pribadi Allah Yesus Kristus berjalan bersama-sama dengan kita. Yang kedua adalah pengudusan hidup. Di dalam ayat yang kelima dan keenam, di sini dikatakan oleh Yosua, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Kuduskanlah dirimu. Cukup aneh perintah ini. Karena biasanya kalau mereka akan menghadapi bala tentara di depan, maka perintahnya haruslah perintah perang. Asah pedangmu, persiapkan peralatan tempurmu. Tetapi justru Yosua berkata kepada mereka, perintah yang sangat rohani, yaitu kuduskan dirimu. Artinya, pisahkan dirimu. Pisahkan dari kecemaran, siapkan dirimu. Bagi umat Tuhan, persiapan rohani adalah elemen kunci untuk bisa punya hubungan yang benar dengan Tuhan. Yang akan memberikan kepada kita kekuatan untuk pekerjaan serta pelayanan kita.
Jadi ini berbicara mengenai tanggung jawab pribadi untuk kita hidup benar, taat kepada firman Tuhan. Dan saat ini saya percaya setiap hari kita punya tanggung jawab untuk mempersiapkan diri, mempertajam pendengaran kita kepada Tuhan dengan firman, dengan penyembahan, dengan doa sebelum kita masuk berperang. Ini tanggung jawab kita pribadi, menjaga hidup kita untuk tidak tercemar. Yang ketiga, yang terakhir adalah perbuatan ajaib Tuhan. Dari ayat 14 sampai dengan ke-17, kita melihat di sini bahwa perbuatan ajaib Tuhan dinyatakan luar biasa. Pada waktu imam menjejakkan kakinya saja di Sungai Yordan, tiba-tiba Sungai Yordan itu kering. Dan ini perbuatan yang ajaib. Karena pertama, waktu yang Tuhan janjikan tepat. Besok, keesokan harinya, ketika imam mulai mengangkat tabut perjanjian dan menginjakkan kakinya, langsung terjadi sesuatu. Artinya Tuhan setia menggenapi janjinya. Yang kedua, tempatnya sama, yaitu tepian Sungai Yordan di dalam ayat 13 dan 15. Jadi waktu yang tepat, tempat yang tepat, lalu kemudian terjadi di saat yang sangat mengancam, yaitu pada waktu Sungai Yordan pada titik tertinggi luapan banjirnya. Jadi ini musim banjir menyeberang, ini kan sesuatu yang mengerikan. Tetapi dikatakan dalam ayat yang ke-15 bahwa pada waktu musim penuai itu adalah musim banjir dan luapannya itu bisa sampai jauh di tepian Sungai Yordan. Dan kita tahu Sungai Yordan itu panjangnya 500 meter kalau sampai meluap. Jadi ini tidak gampang. Mengancam terutama anak-anak kecil, perempuan, dan hewan binatang piaraan mereka serta barang bawaan mereka. Dan juga dikatakan bahwa dalam ayat 16 ketika air itu berhenti dan kemudian air itu meluap sampai menjadi tembok dan mereka menyeberang. Seharian mereka menyeberang. Bayangkan 2 juta orang plus hewan ternak, plus barang bawaan. Satu hari itu semuanya pindah, menyeberang setengah kilometer. Dan ajaibnya, saudara-saudara, ajaibnya, tanahnya langsung kering. Mana ada, biasanya kalau kita surut pun masih ada becek, masih ada lumpur. Tapi tiba-tiba dikatakan semua kering. Dan mereka berjalan lurus. Dan mereka berjalan tanpa ada halangan. Air meluap, berhenti sampai ke hulu dan ke hilir, seperti tembok. Dan kita melihat di sini, kemudian lebih luar biasanya di dalam pasal 4 ayat 18 dikatakan, pada waktu mereka semua sudah selesai menyeberang, dan imam mengangkat kakinya dari tepi air itu, langsung air itu kembali, Sungai Yordan menjadi normal kembali. Ini sebuah mujizat yang luar biasa. Dan berita ini menjadi viral. Seluruh bangsa di Kanaan mendengar berita itu. Dan mereka begitu takut karena mereka mengatakan Allah bangsa ini, yaitu Tuhan Yahweh, sudah mengalahkan bangsa atau Allah mereka. Sebab apa? Utamanya bangsa Kanaan menyembah air, dewa air. Dan dewa air itu diwujudkan dengan menyembah Yordan. Dan pada waktu itu peperangan bukanlah peperangan melawan fisik saja, tapi antara dewa dengan dewa. Antara Tuhan Allah Israel yang sejati dengan seluruh ilah-ilah yang ada di tanah Kanaan. Jadi saudara-saudara sekalian di sini, apa yang kita bisa pelajari? Bahwa menyeberangi Sungai Yordan, mendapatkan janji Allah bukanlah hal yang mudah bagi bangsa Israel. Karena melibatkan pertempuran mereka seumur hidup nantinya. Sebab sewaktu mereka menyeberang, ada 2 makna penting yang harus ditangkap oleh orang Israel. Pertama, menyeberang Sungai Yordan berarti mereka sudah harus siap, senantiasa, perang setiap hari. Karena musuh demi musuhnya menunggu. Kota demi kota harus ditaklukkan. Siap untuk berperang. Yang kedua, kalaupun mereka harus menang. Kalaupun mereka menang dan berhasil. Maka mereka harus punya komitmen. Hidup taat kepada Tuhan. Beriman kepada Yahweh. Dan bukan kepada kekuatan atau kepada kekayaan dan harta mereka. Bagi kita sekarang ini. Untuk memasuki new normal.
Ini adalah masa shifting, pergeseran masuk kepada tingkat rohani kita yang baru, kepada new dimensions, dimensi baru di dalam hubungan kita dengan Tuhan. Sebuah gambaran peperangan rohani, di mana untuk kita bisa menerima janji Tuhan, harus kita melakukan peperangan yang lebih hebat lagi. Ada sebuah istilah, new level, new devil. Sebuah tempat tingkatan yang baru, musuhnya juga lebih hebat dan lebih keras. Tetapi janji berkatnya juga lebih mulia daripada sebelumnya. Dan yang ketiga, yang terakhir, bahwa kita harus mengingatkan diri kita senantiasa untuk kita mengakhiri gaya hidup yang lama. Apa itu gaya hidup yang lama, saudara-saudara sekalian? Bersandar kepada kekuatan kita, dan kemudian kepada kekayaan kita, lalu kita melihat kepada Tuhan sebagai sumber dan kekuatan kita. Bapa, kami mengucap syukur bahwa kami belajar Tuhan setia, menepati janjinya, dan melakukan perbuatan ajaib bagi mereka yang membuat Engkau, Tuhan, berjalan di depan kami. Dan kami bertanggung jawab untuk menyucikan diri kami. Firman-Mu berkata, kami sudah disucikan oleh Yesus, dan firman-Mu setiap hari menyucikan kami. Dan terima kasih, kami akan melihat Tuhan bekerja melakukan perbuatan ajaib di masa new normal ini. Kami akan melihat mujizat yang baru di dalam usaha, pekerjaan, keluarga, hubungan, relasi, bahkan pelayanan. Karena kami tahu kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Salam kemenangan. Saya Pendeta Markus Simanjuntak.